awali dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan SDM ke Divisi Engineering. Kali ini giliran Divisi Engineering yang akan Novflix, diwakili oleh saya, Kak Ros. Saya mau sharing tentang tips tips renovasi rumah dengan budget terbatas. Kita mulai ya. Nah, kenapa kita perlu renovasi gitu? Kenapa sih kita perlu renovasi? Renovasi rumah itu adalah suatu hal yang tidak terhindarkan, eee, apa namanya, pasti gitu loh, rumah itu pasti perlu renovasi. Jadi, karena hal itu tidak terhindarkan, jadi nggak ada salahnya kita itu sudah menyiapkan budget, kita cicil gitu budgetnya dari sekarang buat, renovasi rumah gitu. Bagus lagi tuh misalnya kita dari awal kita beli rumah, atau kita awal bangun rumah, kita tuh udah punya planning rumah kita tuh mau seperti apa gitu. Jadi meskipun nanti pembangunannya bertahap, tapi kita udah punya, blueprint-nya kalau kita tuh rumah kita tuh akan seperti apa, jadi pembangunannya nanti terarah gitu. Nah, alasan keduanya kenapa perlu renovasi, karena rumah itu pasti kan menua. Perlu perawatan, terus habis itu kadang ada kebocoran sana sini, terus habis itu catnya juga mengelupas apalagi cat yang eksterior ya, cat eksterior itu cepet banget dia apa namanya, butuh touch-up itu paling nggak 3 sampai 5 tahun sekali itu kita butuh touch-up buat eksterior. Kalau cat interior itu, biasanya yang punya anak kecil itu kan suka pada coret-coret tembok gitu. Nah itu kalau anaknya udah mulai, nggak suka coret-coret, nah itu saatnya kita ngecat interior lagi gitu. Terus juga retak-retak rambut yang di tembok itu juga biasanya tahun kedua, tahun ketiga itu udah muncul itu retak-retak rambut yang di tembok itu nanti lambat laun semakin bertambahnya tahun, itu nanti retak-retaknya akan semakin parah gitu biasanya. Jadi rumah itu perlu maintenance ya, perlu perawatan. Terus habis itu alasan ketiganya kenapa sih perlu renovasi, bisa juga kita tuh bosen gitu sama rumahnya kita gitu kan, kita pengen ubah denahnya buat refresh gitu kan, atau ubah fasadnya gitu. Misalnya kita ngelihat rumah kita kok, apa namanya, terlalu jadul gitu modelnya, terus pengen kita bikin yang lain gitu. Misalnya sebelumnya gaya Eropa, terus habis itu pengen kita bikin gaya Skandinavian atau minimalis modern gitu, itu tuh kadang ada yang seperti itu. Terus ada juga, karena penambahan anggota keluarga gitu, misalnya orang tua kita yang butuh, dekat dengan kita, butuh perhatian kita, jadi kita bawa tinggal bersama kita di rumah gitu kan. Butuh kamar gitu, butuh tambah kamar gitu, atau anak-anak kita yang mulai dewasa terus butuh ruang atau kamar sendiri buat eksplorasi bakatnya gitu biasanya kita butuh, butuh nambah ruang, nah itu juga masuk kategori renovasi. Budget terbatas bisa renovasi rumah? Bisa bisa. Jadi meskipun budget kita terbatas itu bisa renovasi rumah, tapi itu butuh usaha yang lebih banyak. Usahanya apa gitu, kan karena budget kita terbatas kan otomatis kita kan nggak bisa hire arsitek gitu kan, nggak bisa hire perencana, buat menghemat gitu kan. Itu otomatis kan kita harus belajar desain sendiri, belajar gambar sendiri, terus habis itu, buat tahu harga materialnya berapa gitu kan, itu kan, kita butuh survei sendiri, survei ke toko-toko material, jalan-jalan ke kayak misalnya mungkin Mitra 10, Depo Bangunan gitu, atau toko-toko material terdekat buat tahu berapa sih harga semen, berapa sih harga besi gitu. Nah itu jadi butuh usaha lebih banyak, terus dan butuh, belajar desain juga gitu, kita itu pengennya kayak apa gitu kan. Belajar dari majalah bisa, dari YouTube bisa gitu kan. Itu kan banyak model-model rumah kan gitu, di Pinterest juga banyak itu model-model rumah, itu, apa namanya, bisa dari situ coba-coba belajar gitu, gambar sendiri apa gimana gitu. Terus dan pengaturan keuangan juga harus lebih ketat, karena, eee, dalam kita belanja material,
eee, kita melakukan pengeluaran gitu, bayar tukang, bayar apa, kan kita harus menghitung dengan cermat ya, karena kan, apa namanya, ini kan budgetnya terbatas. Jadi gimana caranya supaya material itu tidak tersisa banyak gitu. Jadi kita beli material yang bener-bener pas buat renovasi rumah kita gitu. Ini cara ngitung materialnya masih relate sama sharing knowledge yang episode sebelumnya, yang dulu itu ada di YouTube-nya Peggy Neleji kalau nggak salah, itu menghitung material rumah sendiri. Nah, itu bisa ditonton lagi, itu ada, eee, hack gitu, tips-tips cara menghitung material rumah sendiri, ini masih relate ya, masih nyambung. Ini episode keduanya. Nah, ini terus habis itu, ini mau renovasi rumah mulai dari mana sih gitu. Jadi, pertama renovasi rumah itu yang perlu diprioritaskan adalah bagian-bagian rumah kita yang rusak, yang perlu direnovasi. Jadi tuh, awalnya itu mungkin kita bisa keliling rumah kita gitu kan, kita kelilingi rumah kita, terus habis itu kita cek satu-satu, mana sih yang butuh renovasi gitu. Misalnya, titik-titik kebocoran, terus habis itu, apa namanya, misalnya ada jendela yang pecah atau perlu nambah pintu, keramik yang udah pecah gitu kan, saluran air mampet, talang talang air yang udah nggak sanggup nampung air hujan gitu tuh kita catat. Kita catat ini butuh ini butuh ini. Jadi kita prioritasin ke kerusakan yang ada di rumah kita yang butuh maintenance, gitu. Atau kalau misalnya kita mau nambah keperluan kita nambah kamar, nah itu kita catat, kita butuh nambah kamar berapa kali berapa gitu kan. Nanti, apa namanya, konsepnya gimana gitu kan, mau jebol dinding kah atau mau bikin bangunan baru kah atau gimana gitu kan, bisa sambil dipikirkan. Gimana sih cara menentukan biayanya? Nah, cara menentukan biayanya itu, kita rinci. Jadi dari bagian-bagian yang udah kita catat tadi, kita rinci gitu, itu tuh butuh apa aja. Misalnya, tembok retak gitu, kita butuh apa sih gitu, butuh plesteran gitu kan, butuh cat gitu, butuh aci gitu tuh, kita rinci di situ. Terus habis itu, jangan lupa untuk mempersiapkan renovasi rumah itu sejak jauh-jauh hari. Jadi renovasi rumah itu nggak bisa mendadak gitu, hari ini kepikiran mau renovasi rumah, besok langsung mulai, itu nggak bisa. Jadi kan kita rencanain, apa namanya, beberapa bulan sebelum renovasi rumah itu harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Terus pastikan pemilihan material, proses renovasi, dan perencanaan desain selalu berpatokan pada anggaran ya, bukan sebaliknya. Jadi kita punya anggaran berapa, nah material, terus renovasinya, sama desainnya, patokannya sama anggaran kita. Bukan Bukan kita pengen desain kayak gini, gimana caranya dapat uang segini, terus habis itu, apa namanya, kita cari pinjaman sana sini buat, apa namanya, menciptakan rumah yang kita inginkan gitu, tuh bukan seperti itu. Jadi, nanti jadinya pada saat rumah kita selesai direnovasi, jadinya kita bukannya senang, tapi malah sedih gitu, karena mikirin cicilan utangnya gitu kan. Cicilannya, aduh masih banyak gitu kan. Rumahnya udah jadi, tapi kitanya bukannya senang, tapi malah kepikiran gitu. Nah itu, terus ini yang paling penting itu adalah survei harga material dan tukang. Jadi, nggak apa-apa kita keliling-keliling, toko bangunan, toko material, kita keliling-keliling gitu kan, kita tanya-tanya, "Ini harganya berapa sih? Harganya berapa?" Gitu kan. "Keramik harganya berapa? Ini harganya berapa?" Gitu kan. Apa namanya, "Besi harganya berapa?" Gitu, "Pondasi sih harganya berapa sih?" Gitu gitu. Kita survei gitu. Terus harga tukang juga perlu kita survei. Misalnya ada tetangga gitu, yang lagi bangun rumah, bisa gitu kan nanya ke mandornya atau nanya ke tetangga kita berapa sih hariannya gitu kan, berapa sih apa namanya, borongannya berapa gitu. Itu penting itu kita catat gitu, kita tanya-tanya gitu. Nyari rekomendasi tukang juga penting. Nah, ini saya kasih contoh ini, misalnya renovasi atau bocor ganti keramik, cat rumah budgetnya 5,5 juta. Nah, ini rinciannya, ini cuman kayak gambaran aja ya. Di setiap daerah setiap daerah, kondisinya beda-beda. Bisa dicek sendiri di toko-toko material kesayangan Anda itu berapa. Terus selanjutnya,
Nah, ini biasanya banyak yang nanya ini, enaknya pakai kontraktor, pemborong, atau, pakai jasa tukang? Nah, ini ada plus minusnya. Kalau pakai jasa tukang itu memang kita bisa lebih hemat karena di situ kan nggak ada profit kontraktor ya. Biasanya kontraktor itu ambil profit kan dari material, banyak itu dari material. Jadi ini kan kalau kita pilih jasa tukang, otomatis kita beli material sendiri, tukangnya kita bayar harian. Nah, karena kita beli material sendiri dan tukangnya kita bayar harian, kita tuh harus rajin kontrol sendiri, kontrol rumah kita sendiri gitu. Jadi jangan ditinggal-tinggal gitu, karena nanti bakalnya lama gitu kan, tukangnya kan bayarnya harian, jadi bener-bener harus diawasin sendiri. Sama jangan lupa untuk kontrol pengeluaran, jadi material yang dibeli itu karena kita sudah hitung, itu harusnya pas gitu. Jadi kita mau renovasi berapa, terus habis itu, cara apa namanya, bukan cara sih, materialnya yang dibutuhkan berapa, nah itu harusnya kan pas gitu. Misalnya selisih-selisih dikit nggak terlalu banyak gitu, karena kita sudah hitung. Kalau pilih kontraktor atau pemborong itu cocok itu buat orang yang sibuk gitu, untuk orang yang, nggak punya banyak waktu buat, ngawasin rumah sendiri gitu kan, itu, bisa pilih kontraktor atau pemborong gitu, karena dia harganya biasanya sudah termasuk material dan tukang, harganya sudah borongan gitu. Terus habis itu praktis juga, kitanya nggak repot, kita cuman harus nengok sekali, 2 kali aja gitu, nggak usah tiap hari nengok gitu kan kalau misalnya pemborong itu. Karena dia pasti juga dengan sendirinya dia ngelaporin sendiri ke kita kalau lagi apa gitu. Sama pekerjaannya relatif cepat, karena kalau pemborong itu kan dia, bayar tukangnya juga kan harian, jadi mereka biasanya juga nggak mau lama-lama ngerjainnya. Jadi pastinya kalau pemborong itu seringnya dia lebih cepat. Ini ada tips buat pilih kontraktor atau pemborong, itu otomatis yang pertama itu harus berpengalaman, harus, pilih kontraktor yang berpengalaman, terus habis itu pekerjaannya rapi dan bagus, dan juga komunikatif. Tahu ini dari mana gitu kan. Bisa yang tadi saya bilang, jadi misalnya ada tetangga kita, apa saudara kita, apa namanya, eee, lagi bangun rumah atau lagi renovasi rumah itu bisa kita tanya-tanya pakai kontraktor atau pakai jasa tukang gitu. Bisa pakai kontraktor, kontraktornya siapa gitu kan, kerjanya gimana gitu. Bisa kita minta rekomendasi ke orang gitu. Biasanya kalau kontraktor itu portofolionya justru dari rumah-rumah tetangga yang sudah kita bangun gitu, itu portofolio paling bagus itu. Itu, terus habis itu renovasi apa bisa secara bertahap? Bisa, jadi renovasi itu, bisa secara bertahap, yang pertama itu pastinya dahulukan bagian yang penting yang sudah nggak layak gitu, yang paling kita butuhkan apa, misalnya kamar kamar mandinya udah rusak, atau kita butuh, apa namanya, nembel-nembel kebocoran atau gimana, nah itu harus diprioritaskan. Terus habis itu misalnya renovasi kita itu pengen bikin rumah jadi 2 lantai gitu, pengen bikin jadi 2 lantai, bisa kita cicil dulu pondasinya, kita cicil dulu dak lantainya, itu bisa. Lebih bagus lagi itu pada saat kita awal bangun rumah, itu kita udah punya bayangan kalau kita tuh pengen rumah itu tuh 2 lantai gitu. Jadi kalau kita pengen rumah 2 lantai otomatis, pondasinya itu kita udah buat pondasi untuk 2 lantai gitu. Jadi udah kita buat kayak pondasi footplate tempat cakar ayam gitu kan. Itu yang bisa buat 2 lantai. Jadi itu meringankan untuk renovasi selanjutnya itu kita tinggal, bikin lantai keduanya, nggak usah bongkar, apa namanya, bongkar lantai lagi buat bikin pondasi pondasi tapak buat, ini, apa namanya, istilahnya kalau di sipil itu suntik pondasi gitu, suntik pondasi buat bikin lantai duanya gitu. Kalau mau tambah kamar, bisa bikin ruangannya dulu, apa namanya, bikin balok kolom dindingnya dulu, nanti interiornya belakangan, gitu. Terus habis itu next-nya jangan lupa utamakan keselamatan, pilih material yang berkualitas bagus, apa namanya, eee
Pilih material yang berkualitas bagus, besinya bagus, tidak berkarat, terus habis itu pasirnya juga bagus, habis itu jadi nanti strukturnya kokoh, terus jangan lupa untuk kontrol kualitas pekerjaan tukang atau kontraktor yang kita hire. Gitu aja, demikian dari saya. Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan.